Hadis qudsi ini menceritakan tentang 3 golongan yang dicintai oleh Allah dan 3 golongan lagi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyad. Aku cinta kepada 3 golongan manusia dan aku lebih cinta kepada 3 golongan yang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, dari mulai karunia nikmat sehat, nikmat iman hingga nikmat Islam, sehingga bahkan nikmat kesempatan pada hari ini juga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa hadir untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita hari ini dari mulai pagi hingga sore nanti insyaallah bernilai ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, contoh terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya hingga kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Senantiasa khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan umumnya hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita, karena sesungguhnya dengan iman dan takwa maka insyaallah hidup kita akan senantiasa berada di jalan Allah, senantiasa hidup kita berada pada keselamatan dan Allah memberikan keberkahan. Kemudian dengan takwa juga Allah Subhanahu wa taala anjurkan dan perintahkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini insyaallah kita termasuk hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di Jumat ketiga di bulan suci Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa mudah-mudahan kita Allah sampaikan kepada akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dengan istighfar kita semoga di bulan suci Ramadan ini insyaallah rangkaian ibadah kita sebagai penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Setiap muslim pasti ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak banyak, bahkan sedikit di antara kita
melaksanakan apa yang diperintahkan Allah sehingga Allah cinta kepada kita. Namun sebaliknya, kita semua tidak ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak sedikit di antara kita melaksanakan suatu perbuatan yang mengundang murka Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu pada hari ini insyaallah mari kita lihat sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi ini menceritakan tentang 3 golongan yang dicintai oleh Allah dan 3 golongan lagi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mari kita lihat satu persatu dalam hadis qudsi ini. Yang pertama kata Allah, uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyad. Aku cinta kepada 3 golongan manusia dan aku lebih cinta kepada 3 golongan yang lagi. Yang pertama, uhibbu ahlas sakha. Aku cinta kepada orang pemurah. Allah cinta kepada orang pemurah, orang yang suka memberi, suka membantu. Allah cinta kepada orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, suka memperhatikan orang yang lebih rendah darinya hingga dia suka membantunya. Allah cinta kepada orang tersebut. Apa sebab? Karena sesungguhnya kata Allah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam surah Al-Qasas disebutkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian semua. Kalaulah kita berbuat baik kepada orang, jangan pernah kita meminta balasan kepada orang tersebut. Karena sesungguhnya infak sedekah, apa yang telah kita berikan kepada orang lain, maka sungguh Allah yang akan membalasnya, bukanlah orang tersebut. Kalau kita senantiasa memberikan bantuan kepada fakir dan miskin, maka bukan fakir miskin tersebut yang akan memberi balasan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa memberikan infak sedekah kepada masjid untuk kepentingan pembangunan masjid, bukan pengurus DKM membalas, tapi Allah yang akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Karena itu bersedekah, berinfak kita untuk kepentingan agama Allah, itu Allah cinta kepada orang tersebut. Allah cinta kepada orang yang senantiasa pemurah, orang yang suka memberi. Kemudian sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, Allah cinta kepada orang yang pemurah, akan tetapi wa hubbilil faqiris sahih asyad. Aku lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Apa sebab? Kalau orang kaya yang senantiasa bersedekah dengan harta yang ia miliki, maka itu sudah biasa. Maka infak atau sedekah yang diberikan orang kaya dengan orang miskin yang jumlahnya sama, katakanlah orang miskin berinfak dengan 10.000, orang kaya juga dengan 10.000, jumlahnya sama, ikhlasnya juga sama, kemudian sumbernya halal juga insya Allah, maka Allah lebih cinta kepada orang miskin yang berinfak 10.000 ketimbang orang kaya. Kenapa sebab demikian hadirin rahimakumullah? Kalau orang kaya dengan harta yang ia miliki, dia sudah biasa dengan 10.000 tidak berarti apa-apa. Akan tetapi orang miskin yang pemurah, yang bisa sedekah dengan sejumlah yang diberikan oleh orang kaya tersebut, maka Allah lebih cinta. Karena orang miskin untuk mendapatkan 10.000, dia akan kerja keras, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang. Dia berusaha mencari nafkah Allah, tapi dia juga menyempatkan dirinya untuk bersungguh-sungguh memberikan hartanya, sedekahnya, infaknya. Inilah yang Allah lebih cintai. Jadi Allah cinta kepada orang kaya yang pemurah, tapi lebih Allah cintai orang miskin yang pemurah. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini kita dilatih oleh Allah untuk senantiasa memberi,
tidak miskin, tidak kaya, Allah wajibkan untuk memberi. Lewat apa? Lewat zakat fitrah. Di akhir Ramadan nanti jangan lupa bayar zakat fitrah kita untuk menyempurnakan saum di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Orang miskin juga diwajibkan membayar zakat fitrah, lebih-lebih orang kaya. Oleh karena itu, inilah tarbiyah Ramadan agar kita orang miskin maupun orang kaya suka memberi dan membantu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, golongan yang dicintai oleh Allah. Uhibbu mutawadi'in. Kata Allah, aku cinta kepada orang yang rendah hati, tawaddu dan tidak sombong. Orang yang memiliki sifat rendah hati, tawaddu, tidak sombong, ibarat ia memiliki ilmu padi. Ilmu padi semakin berisi, semakin dia merunduk. Semakin dia berilmu, semakin dia tawaddu. Semakin dia kaya, semakin dia tidak sombong. Semakin jabatannya tinggi, semakin dia mengayomi. Inilah sifat orang yang Allah cintai. Allah cinta kepada orang yang tawaddu, yang rendah hati dan tidak sombong. Akan tetapi rahimakumullah, tetapi Allah lebih cinta kepada orang yang, yaitu wa hubbilil ghaniyyi mutawadi'i asyad. Aku lebih cinta kepada orang yang kaya, yang rendah hati dan tidak sombong. Kata Allah, Allah cinta kepada orang yang rendah hati, tawadhu, dan Allah lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati dan tawadhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita. Allah memberikan kelebihan di antara kita, di antara yang lain, untuk apa? Untuk memberi dan ada yang menerima. Sehingga orang kaya yang tawaduknya luar biasa, suka memberi dan tidak sombong, Allah sangat cinta kepada mereka. Karena apa sebab? Allah benci kepada orang yang sombong, kata Allah. Ingat, iblis laknatullah diusir oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surga bukan lantaran tidak mengerjakan sholat. Iblis bersama malaikat jutaan tahun sholat, beribadah di hadapan Allah. Akan tetapi yang menyebabkan iblis diusir oleh Allah dari surga adalah sombong yang ada di dalam dirinya. Sehingga iblis dikatakan, wahai iblis, keluarlah engkau dari surga, disebabkan sifat sombong. Apa kata iblis? Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Ngapain aku sujud dan hormat kepada Adam? Inilah sifat sombong yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga, kata Allah. Siapa mereka? Yaitu man fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit sombong walaupun sebesar biji zarrah. Jadi orang yang sombong tidak masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Oleh karena itu, tidaklah pantas kita memiliki sifat sombong. Orang miskin yang memiliki sikap tawadhu wajar. Apa yang ia harus sombongkan? Ia tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan, apalagi jabatan. Akan tetapi ada orang yang lebih Allah cintai, yaitu orang yang kaya raya. Ia memiliki sifat tawadhu, sifat yang rendah hati. Walaupun dia memiliki harta berlimpah, mobil mewah, rumah bertingkat, kemudian perusahaannya di mana-mana, tapi dia memiliki sifat tawadhu, rendah hati dan tidak sombong, Allah lebih cinta kepada mereka. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu tidak pantas kita memiliki sifat sombong, karena sesungguhnya yang memiliki sifat sombong yang pantas adalah hanya Allah. Kesombongan adalah milik Allah. Sebagaimana Allah memiliki sifat Asmaul Husna Al-Mutakabbir. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir.
Allah yang memiliki sifat Al-Mutakabbir, sifat yang maha agung, maha mulia, maha besar. Tidak ada yang bisa menandingi keagungan dan kebesaran Allah. Oleh karena itu, sombong adalah sikap dan punya miliknya Allah. Tidak pantas manusia, makhluk hina seperti kita, memiliki sifat sombong. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat sombong, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang kedua, golongan yang tawaddu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, orang yang dicintai oleh Allah adalah uhibbut ta'ibin. Aku cinta kepada orang yang bertaubat, kata Allah. Orang yang bertaubat, menyesali segala perbuatan yang ia lakukan, kesalahan dan dosa yang telah ia lakukan dia sesali, kemudian ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Allah cinta. Allah cinta kepada orang yang beristighfar, mohon ampun dan bertaubat. Kalaulah seandainya ada orang yang bertaubat, maka Allah cinta. Oleh karena itu kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairu at-ta'un at-tawabin. Setiap anak cucu Adam tidak lepas dari salah dan dosa. Sebaik-baiknya orang salah, orang yang berdosa adalah bersegera mohon ampun. Jamaah rahimakumullah, Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Akan tetapi kata Allah, wa hubbi lisyaibi littaibini asyad. Aku lebih cinta kepada anak muda yang bertaubat. Kalau yang pertama Allah cinta kepada orang yang bertaubat, kalau ada orang tua yang bertaubat Allah cinta. Akan tetapi Allah lebih cinta lagi kepada anak muda yang bertaubat. Apa sebab jamaah rahimakumullah? Kalau ada orang yang rajin puasa Senin Kemis, rajin ke masjid berjamaah, rajin bersedekah dan sebagainya, rajin baca Quran. Jika ditanya berapa usianya, 82 tahun, wajar, karena dia sudah tua dan sudah mestinya dia mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri manusia senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah, yaitu hari akhirat. Nah, oleh karena itu orang tua yang bertaubat wajar kata Allah, kata Rasulullah, karena memang semestinya dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Semakin bertambah usia, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi ada anak muda yang konon anak muda adalah sejuta rasa, sejuta keinginan ada di benaknya, tapi ia tinggalkan keinginan-keinginan dunianya demi untuk mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia lebih cinta kepada Allah, rajin ke masjid, maka Allah cinta kepada anak muda yang bertaubat. Inilah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu Allah cinta kepada orang yang bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah lebih cinta kepada anak muda yang senantiasa banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah, yaitu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan ini, atau setidaknya kita memiliki sifat salah satu dalam golongan ini, bahkan kita termasuk ke dalam 3 golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruli wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita tarik kesimpulan dari khutbah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang pemurah, dan Allah lebih cinta lagi kepada orang yang miskin tapi pemurah. Kemudian yang kedua, Allah cinta kepada orang yang memiliki sikap tawadhu, dan Allah lebih cinta kepada orang yang kaya raya memiliki sikap tawadhu dan tidak sombong.
Yang ketiga, Allah cinta kepada orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, dan Allah lebih cinta kepada anak muda yang senantiasa bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi di atas. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu marilah senantiasa kita memperbaiki amal-amal ibadah kita, senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah. Insyaallah kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب دعوة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.